Strategi apa yang dimainkan Amerika Serikat kalau memang poin tuntutannya hanya berupa repetisi, 21 jam perundingan, dan hasilnya sudah diketahui sama-sama oleh kedua belah pihak, Mbak Aisyah? Ya, saya rasa di sini Amerika Serikat kan berusaha untuk menekan Iran dengan melakukan yang namanya coercive diplomacy. Bisa kita lihat sebenarnya ada faktor penentu juga mengapa kemudian Iran setuju untuk kembali ke meja perundingan. Yang pertama kita lihat adanya kehancuran South Pars atau 85% penghasil produk petrokimia yang ada di Iran. Dan itu kan secara langsung sebenarnya mempengaruhi kapasitas dari masyarakat Iran untuk bisa berfungsi sebagai masyarakat modern ya. Lalu kedua, kita lihat adanya pembunuhan dari beberapa petinggi militer Iran. Di antaranya adalah dua petinggi Quds Force. Salah satu di antaranya adalah pemimpin divisi 840 yang membawahi divisi tentang perang unkonvensional. Dan itu kan sebenarnya bidang yang sebenarnya dimenangkan oleh Iran saat ini. Tekanan dari ekonomi dan tekanan politik serta cognitive warfare yang saat ini dilakukan oleh Iran secara besar-besaran. Lalu yang kedua ada juga Majid Khademi. Beliau ini merupakan seorang pimpinan tertinggi dari faksi intelijen di IRGC ya. Dan saya rasa kedua kematian dari petinggi militer tersebut itu akan berpengaruh besar terhadap kapasitas Iran untuk bisa melakukan serangan. Nah, sementara saya kira meskipun Iran ini sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa bertahan dan melakukan protracted war tadi ya. Jadi caranya adalah mengabsorb pain yang ditimbulkan oleh Amerika Serikat gitu dengan tetap mempertahankan legitimasinya, tetapi pada akhirnya memang harus ada jeda dulu nih sebentar untuk bisa rearrange, pause dan rerouting ke medan perang ya. Nah, keduanya membutuhkan hal ini, baik itu Amerika Serikat dalam menurunkan harga minyak dan kemudian menaikkan approval rate dari Republikan, dan Iran juga membutuhkan hal itu sekarang. Makanya kenapa jeda 2 minggu ceasefire ini akhirnya disetujui oleh Iran yang awalnya tidak mau melakukan negosiasi sama sekali. Tetapi kan kita tahu Iran ini cerdas dan dia sadar bahwa ceasefire ini sebenarnya kontraproduktif dengan strategi dia di awal, terutama tuntutan Donald Trump untuk bisa melepaskan Selat Hormuz ya, untuk bisa membuka Selat Hormuz kepada seluruh kapal-kapal. Ketika ceasefire ini dilakukan dengan memasukkan Selat Hormuz, maka yang terjadi adalah harga minyak akan turun dan kemudian tekanan politik dalam negeri khususnya dari partai oposisi dan dari masyarakat Donald Trump ini juga akan berkurang ya. Sementara yield juga akan turun gitu di Amerika Serikat. Dan ini yang sebenarnya dihindari oleh Iran. Kenapa? Makanya Selat Hormuz ini tidak dilepaskan sampai akhir oleh Iran, sehingga kemudian ini bisa menjadi leverage yang digunakan di dalam negosiasi. Nah, saya Baik. rasa itu sebenarnya strategi-strateginya ya. Jadi intinya Amerika Serikat berusaha untuk menekan dan memborbardir Iran untuk bisa kembali ke meja perundingan, sementara Iran berusaha untuk menarik perang ini selama mungkin, meskipun tadi sebenarnya Iran ini akhirnya cukup terdesak sebenarnya di bidang militer ya. Akhirnya mereka juga mau tidak mau harus kembali untuk bisa pause sebentar, rerouting, dan pada akhirnya kita nggak tahu apakah ending dari perjanjian ini, kalau sticking point-nya ini masih kuat ya, atau sticking point itu artinya adalah aspek-aspek yang tidak bisa dinegosiasikan di antara dua belah pihak, kemungkinan besar perangnya akan terus berlanjut. Mbak Aisyah, anehnya saat ini yang tadinya IRGC menguasai penuh Selat Hormuz, Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat CENTCOM AS mengklaim akan memblokade Selat Hormuz juga. Ini kok kenapa jadi saling sandra Selat Hormuz yang tadinya penguasaan penuh ada di Korps Garda Revolusi Islam Iran, Mbak Aisyah? Ya, Ya, kita lihat di sini sebenarnya hanya ada dua kapal perang Amerika Serikat yang ada di sana, dan harus kita pahami bahwa Selat Hormuz ini kan wilayahnya sebenarnya cukup sempit ya, sekitar 33 sampai 39 kilometer yang membentang ya di antara Iran dan Oman gitu. Dan harus dipahami bahwa kapal tempur Amerika Serikat itu tidak bisa beroperasi secara maksimal di sana karena rata-rata kapal-kapal Amerika Serikat itu ditujukan untuk bisa melakukan operasi Blue Water Navy atau power projection di laut lepas gitu. Lalu yang kedua, kita lihat di sini, sebenarnya Iran ini kan sudah menanamkan sejumlah ranjau-ranjau laut. Dan kita tahu, sebenarnya Iran ini ketika dia menanamkan ranjau lautnya, ya, dia juga sudah punya perhitungan bahwa AS memang tidak memiliki kapal penghapus ranjau sejak Perang Dunia Kedua. Jadi periodenya cukup lama. Ada gap antara ancaman yang ada di Selat Hormuz yang dihadapi oleh AS dengan apa yang dilakukan oleh Iran. Termasuk tadi ya, menanamkan coastal defense di sekitar area sana dan kemudian juga menanamkan ranjau. Nah, kita tahu bahwa Iran ini memiliki banyak sekali ranjau yang ditanamkan, ini sudah ada sebagian ya. Kita nggak tahu jumlah pastinya atau kita nggak tahu letaknya di mana gitu. Nah, sementara itu Iran juga mengklaim bahwa dia memiliki sekarang stok ranjau sekitar 5.000 sampai 8.000 ranjau yang memiliki kecerdasan akustik atau punya detonasi yang tertrigger dari magnetik ya. Nah, kita lihat di sini adalah
kan ini saling berebut klaim sebenarnya tentang siapa sih yang menguasai Selat Hormuz gitu. Nah, sekarang Amerika Serikat melakukan blokade terhadap Selat Hormuz ini merupakan sebenarnya desperate attempt untuk bisa menghapuskan sebenarnya pemasukan dari Iran yang diberikan oleh kapal-kapal yang lewat dalam bentuk renminbi atau yuan gitu ya. Nah, sementara kita tahu bahwa ini juga jadi kontraproduktif dengan apa yang dibutuhkan oleh Amerika sekarang. Satu-satunya hal yang dibutuhkan oleh Amerika sekarang itu adalah menurunkan harga energi dan kemudian membuka akses sehingga apa namanya sumber daya strategis yang dihasilkan di Timur Tengah ini bisa kemudian keluar dan didistribusikan ke negara-negara penerimanya. Kita nggak cuma bicara tentang energi, kita nggak cuma bicara tentang minyak dan LNG ya, tapi kita bicara tentang petrochemical product juga. Nah, pupuk berbasis nitrogen misalnya 30% diproduksi oleh negara-negara Arab Teluk ya, Oke. yang nanti akan didistribusikan ke dunia, khususnya adalah negara-negara yang ada di Asia, Amerika, dan kemudian Eropa. Dan sekarang sedang musim tanam, jadi kita akan expecting ya, adanya food shortage nanti di masa depan. Dan ini kan Iran bermain juga berarti di bidang keamanan pangan gitu. Nah, kemudian kita juga bicara tentang helium, di mana helium ini merupakan salah satu bahan baku penting yang membuat semikonduktor. Nah, saat ini Amerika Serikat, lalu kemudian negara-negara yang dekat dengan Amerika Serikat, seperti misalnya Korea Selatan gitu ya, itu kemudian memproduksi ya teknologi-teknologi yang mendukung adanya AI gitu ya, dengan menggunakan helium. Tanpa adanya helium, yang nanti diincar oleh Iran itu adalah pecahnya sebenarnya AI bubble yang ada di Amerika Serikat, sehingga dari segi teknologi ini hancur berantakan gitu. Nah, bisa kita lihat sebenarnya ini merupakan sesuatu yang kritikal. Itu kenapa? Makanya Amerika Serikat ini dari kemarin sangat desperate untuk membuka Selat Hormuz, meminta bantuan negara lain, mengancam Iran dengan melakukan tadi coercive diplomacy, berusaha untuk membombardir Iran dan kemudian menekan apa namanya Mbak sumber daya Aisyah, ekonomi, pendidikan, kemudian fasilitas publik dan masih banyak lagi. tapi mungkin Ya, tidak Mbak Aisyah, Selat Hormuz yang selama ini diklaim banyak pihak merupakan center of gravity dari Iran menjadi ajang unjuk kekuatan militer kedua negara ini. Saling blokade satu sama lain, ya mungkin jadi sekali. arena killing zone. Ya, mungkin sekali, Mas. Tetapi kan kita lihat di sini, jika misalnya Selat Hormuz ini tertutup dan ada disturbance di sana, yang paling dirugikan siapa? Sebenarnya Iran dari awal memang berusaha untuk membuat Selat Hormuz menjadi no-go zone. Itu kan sebenarnya inline dengan apa yang dituju oleh Iran gitu. Nah, sekarang logika Amerika Serikat adalah ya sudah, kalau misalnya kapal-kapal dari sekutunya Iran ini bisa lewat ya, atau negara-negara lain ini bisa lewat, sementara Amerika Serikat tidak bisa lewat, ya sudah, tutup saja sekalian agar Iran tidak bisa mendapatkan tidak bisa mendapatkan sumber pendapatan dari sana gitu. Tetapi kan di sini kita lihat juga sebenarnya itu kontraproduktif dengan apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat di awal. Sekali lagi ya, harga minyak akan semakin naik, kelangkaan bahan-bahan barang-barang penting ini akan semakin naik, sehingga kemudian yang sakit nanti adalah Amerika Serikat sendiri gitu.